Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmania Putri Permana dengan NIM 2405842. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari praktikum kelompok 3 mengenai viskositas. Langsung saja kita ke pertanyaan pendahuluan. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida. Yang kedua, bagaimana pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui kekentalan suatu fluida melalui metode laju tetesan fluida. Yang keempat, ada bagaimana pengaruh massa benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Yang kelima, bagaimana cara mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh dimensi benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Selanjutnya kita ke pembahasan tujuan. Yang pertama, mempelajari pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida. Yang kedua, mempelajari pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan. Yang ketiga, mengembangkan metode untuk menentukan kekentalan fluida melalui Yang keempat, mempelajari pengaruh massa benda terhadap sifat gerak benda dalam fluida. Yang kelima, mengembangkan metode untuk menentukan kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida. Dan yang terakhir, mempelajari pengaruh dimensi benda terhadap sifat gerak benda dalam fluida. Selanjutnya, ada beberapa hipotesis. Yang pertama, bagaimana pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh massa benda terhadap gerak benda dalam fluida. Selanjutnya ada prosedur percobaan hukum Stokes, bisa dibaca saja di PPT. Dan ada prosedur percobaan viskometer Redwood yang dapat dibaca pada PPT. Selanjutnya ini ada data dari percobaan kami, percobaan kelompok 3, yang dimana menggunakan 4 jenis bola. Yang pertama adalah bola besar, yang kedua bola sedang, yang ketiga bola kecil, dan yang terakhir adalah bola bening. Dan juga ada hasil data dari percobaan viskometer Redwood kelompok 3 dan juga beberapa data dari kelompok lain dengan temperatur suhu viskositas yang berbeda-beda, seperti yaitu ada mulai dari suhu 28,5 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 70 derajat, dan yang terakhir 75 derajat. Dan juga ini hasil standar deviasi dari kelompok 3 mengenai perhitungan viskositas. Selanjutnya kita ke pembahasannya. Yang pertama, pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida. Kekentalan atau viskositas fluida adalah ukuran resistensi fluida terhadap aliran. Secara umum, semakin tinggi suhu, semakin rendah kekentalan fluida, dan sebaliknya. Hal ini karena pada suhu yang lebih tinggi, energi kinetik molekul-molekul fluida meningkat sehingga mereka bergerak lebih cepat dan lebih bebas, mengurangi gaya antar molekul yang menyebabkan kekentalan. Contohnya, madu akan lebih mudah dituang pada suhu tinggi dibandingkan suhu rendah karena kekentalannya berkurang. Namun perlu diingat bahwa hubungan ini tidak selalu linier dan dapat bervariasi tergantung pada jenis fluida. Beberapa fluida menunjukkan perilaku yang lebih kompleks di mana kekentalan dapat meningkat pada rentang suhu tertentu sebelum menurun. Yang kedua, pembahasan yaitu mengenai pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida. Kekentalan fluida ini secara signifikan mempengaruhi kecepatan tetesan fluida. Semakin kental suatu fluida, semakin lambat kecepatan tetesannya. Hal ini karena gaya gesek internal dalam fluida yang kental lebih besar, sehingga lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk mengatasi resistensi aliran yang menyebabkan tetesan jatuh lebih lambat. Sebaliknya, fluida yang kurang kental akan memiliki tetesan yang jatuh lebih cepat karena gaya gesek internal yang lebih kecil. Fenomena ini dapat diamati dengan membandingkan kecepatan jatuhnya tetesan air dan tetesan madu. Tetesan air akan jatuh lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga adalah cara mengetahui kekentalan suatu fluida melalui metode laju tetesan fluida. Nah, kekentalan fluida dapat ditentukan dengan metode laju tetesan, yaitu viskometer Oswald, yang memanfaatkan prinsip bahwa kecepatan jatuhnya tetesan fluida melalui tabung kapiler yang bergantung pada kekentalannya. Metode ini relatif sederhana dan murah dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk sejumlah tertentu fluida yang mengalir melalui tabung kapiler pada suhu tertentu dan membandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk fluida standar dengan kekentalan yang sudah diketahui. Kekentalan fluida yang diuji dapat ditentukan. Perhitungannya melibatkan
hukum yang menghubungkan laju aliran dengan viskositas, jari-jari tabung, dan perbedaan tekanan. Namun metode ini memiliki keterbatasan akurasi, terutama untuk fluida dengan ketebalan sangat tinggi atau sangat rendah. Selanjutnya, ke pengaruh massa benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Massa benda berpengaruh signifikan terhadap gerak benda dalam fluida. Semakin besar massa benda, semakin besar gaya gravitasi yang bekerja padanya, sehingga akan menyebabkan benda tersebut jatuh lebih cepat dalam fluida. Namun, gaya apung juga berperan. Gaya apung bergantung pada volume benda yang terbenam dalam dan massa jenis fluida. Jika gaya apung cukup besar, benda dapat mengapung. Interaksi antara gaya gravitasi, gaya apung, dan gaya gesek yang dipengaruhi oleh kekentalan fluida dan bentuk benda menentukan kecepatan terminal benda dalam fluida. Selanjutnya, ke cara mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida. Kekentalan fluida dapat ditentukan dengan mengamati laju gerak benda di dalamnya. Metode ini seringkali disebut sebagai metode bola jatuh atau falling ball viscometer. Sebuah bola dengan massa jenis dan diameter yang diketahui dijatuhkan ke dalam fluida. Kecepatan terminal bola atau kecepatan konstan setelah mencapai kesetimbangan antara gaya gravitasi, gaya apung, dan gaya gesek diukur dengan menggunakan hukum Stokes yang menghubungkan kecepatan terminal dengan viskositas fluida, massa jenis fluida, massa jenis bola, dan diameter bola. Kekentalan fluida dapat dihitung. Metode ini lebih akurat daripada metode laju tetesan, tetapi membutuhkan peralatan yang lebih spesifik. Dan yang terakhir adalah pengaruh dimensi benda terhadap properti gerak benda dalam fluida. Dimensi benda seperti bentuk dan ukurannya berpengaruh pada gaya gesek yang dialaminya saat bergerak dalam fluida. Benda dengan luas permukaan yang lebih besar akan mengalami gaya gesek yang lebih besar sehingga akan jatuh lebih lambat dalam fluida. Bentuk benda juga memengaruhi pola aliran fluida di sekitarnya. Yang selanjutnya memengaruhi gaya gesek. Benda dengan bentuk yang lebih ramping akan mengalami gaya gesek yang lebih kecil dibandingkan dengan gaya bentuk yang lebih besar dan tidak aerodinamis. Contohnya, bola akan jatuh lebih lambat daripada sebuah lempengan tipis dengan luas permukaan yang sama. Oleh karena itu, dimensi benda merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat menganalisis gerak benda dalam fluida. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari data yang telah saya dapatkan bersama teman-teman kelompok saya, yaitu dapat disimpulkan bahwa kekentalan fluida mempengaruhi terhadap kecepatan tetesan fluida. Semakin kental suatu fluida, semakin lambat kecepatan tetesannya. Sebaliknya, fluida yang kurang kental akan memiliki tetesan yang jatuh lebih cepat karena gaya gesek internal yang lebih kecil. Massa benda juga berpengaruh terhadap gerak benda dalam fluida. Semakin besar massa benda, semakin besar juga gaya gravitasi yang bekerja padanya sehingga menyebabkan benda jatuh lebih cepat dalam fluida. Dan maka hipotesis yang tadi di awal telah disebutkan adalah terbukti. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengolahan data dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.